Saudara, ada haleluya. Indonesia sudah merdeka. Amin. Dalam Yesus kita sudah merdeka. Amin. Yang merah-merah ini merdeka ya. Aduh. Ini gunungnya banyak ya. Kalau di Indonesia gunungnya, gunung berapi ada juga ya. Hari ini kita mau pelajari Gunung Ararat ya. Puji Tuhan. Pernah ke Gunung Ararat? Belum pernah. Langsung kita ayo ke Ararat sekarang ya. Ya Pak Ari ya bawa kita semua ke Gunung Ararat. Kita melihat firman Tuhan Kejadian pasal yang ke-8. Gunung Ararat. Kejadian pasal yang ke-8. Ya, saya baca ayat yang pertama ya. Yang pertama yang terlebih dahulu. Maka Allah mengingat, katakan mengingat. Bukan karena Allah lupa. Allah itu memang senantiasa ingat ya. Tetapi firman Tuhan ini katakan Tuhan Allah mengingat. Artinya Tuhan ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Pada hari ini mungkin karena pandemik, mungkin juga karena keluarga kita, famili, kesehatan kita itu seperti apa ini? Seperti apa? Hujan, seperti air, seperti banjir, air yang mengalir, ya karena kita nangis ya. Kalau ibu nangis, langsung banyak air yang mengalir sampai banjir. Jadi bahtera ini ya, firman Tuhan katakan ini hujan yang turun. Kalau hujan turun sebentar oke. Kalau setiap hari, setiap malam hujan seperti Hong Kong ini sekarang. Nah, di mana? Sankai ya. Tahunya Sankai mana? Sankai. Di sini mesti Hong Kong mah. Sankai ya. Enggak tahu di mana? Sankai itu Yunlong, Pangleng, Chongsoy, itu Sankai, New Territories. Kalau turun hujan, jadi apa ya? Banjir. Waduh, kalau hujan sedikit itu berkat. Kalau hujan langsung turun itu bukan berkat lagi, itu celaka ya. Nah, tanaman itu semua nanti mati. Ayam semuanya mati nanti. Ayam nggak bisa renang ya. Jadi ini bahtera ceritanya langsung hujannya turun. Lama turun. Beberapa bulannya turun. Tetapi mereka yang di dalam bahtera itu selamat. Mereka yang di luar bahtera itu, yang tidak di dalam bahtera, semuanya mati. Semuanya mati. Langsung firman Tuhan katakan dalam kecelakaan dunia di bumi ini karena terlalu banyak, bukan terlalu banyak hujan, terlalu banyak dosa. Dosa, teman-temanku, dosa. Banyak dosa nanti kita mati. Dosa itu permulaannya enggak mati. Kita happy ya. Kita pikirnya itu sukacita. Langsung lebih dosa, nanti kita mati. Ya. Pernah ya experience begini ya. Dosa sedikit, nanti lama-lama jadi bukit ya dosanya.
Jadi firman Tuhan katakan di dunia ini banyak kecelakaan karena dosa-dosa manusia. Nah, segala sesuatu yang terjadi yang penuh dengan kecelakaan itu karena dosa manusia. Di keluarga, di tempat kerja, di negeri kita, pandemik ya mungkin, itu semua dosa manusia. Karena manusia pikirnya lebih pintar dari Tuhan. Apa itu dosa? Dosa, permulaan dosa adalah bila kita pikirnya saya lebih pintar dari Tuhan. Tuhan bilang A, saya bilang B. Tuhan bilangnya jalannya sini. Saya lebih pintar Yesus, saya ikut jalan sendiri, jalan sana. Itu permulaan dosa. Tuhan katakan, cowok ini tidak baik. Tuhan Yesus, ini cowoknya baik. Tuhan bilangnya, jangan tukar majikan. Tapi kita pikirnya kita pintar. Itu hikmat dari buku Yakobus katakan ada 3 jenis hikmat ya. Satu hikmat duniawi, tapi hikmat juga, tapi asalnya dari dunia. Ya. Lagi satu hikmatnya dari sendiri, experience, pengalaman sendiri, ataupun pengetahuan sendiri. Ya. Hikmat yang ketiga buku Yakobus katakan hikmat dari iblis, dari setan. Tetapi kita harus punya hikmat dari atas, dari sorga. Hikmat yang dari sorga itu memberkati, ya, yang memberikan sukses dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita mau cari hikmat duniawi. Kita punya problem, kita ngomong-ngomong sama teman-teman ya. Teman-teman bilang, aduh gitu ya, aduh gitu ya. Kita ya, bagus. Kita malas mau baca firman Tuhan. Kita senang ngomong sama teman-teman, cari hikmat duniawi. Pernah gak? Pernah? Belum pernah ya? Baik-baik semua ya. Bila kita punya problem, ya, punya kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita, tempat pertama kita cari hikmat dari Tuhan, kita harus datang dalam doa, cari hadirat Tuhan, hikmat dari Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Nah, kalau tidak baca firman Tuhan, mana ada hikmat? Kalau di sekolah ya, kalau kita mau lulus ujian ya, bukan ujian, apa bilangnya? Exam. Ujian. Ujian. Kalau mau lulus ujian, kita harus belajar. Benar ya? Pernah ketemu orang yang tidak belajar tapi lulus? Mana ada? Kalau ada lulus, mungkin dia tipu ya. Iya, saya pernah gitu loh waktu saya sekolah dulu. Pernah tidak baca tapi lulus. Bukan saja lulus. A+. 100%. Aduh, sekolah saya pun pikirnya heran. Ini Edmond ini tidak belajar, tidak ada kuliah, tidak ikut kuliah ya. Tapi ujiannya semuanya 100%. Saya tipu. Nah, kalau kita tidak belajar, mana bisa lulus ya? Sama juga gitu ya. Kalau di dunia tidak belajar, tidak ada pengetahuan. Tetapi secara rohani kalau kita tidak baca firman Tuhan, tidak ada hikmat dari Tuhan. Oke, saya mau tanya ini ya, dengar ya. Jadi Alkitab itu, firman Tuhan itu, Alkitab adalah firman Tuhan, benar? Ya, semuanya, oke, setuju ya. Nah, Alkitab itu firman Tuhan, langsung Alkitab itu sangat baik, setuju? Ya, semuanya setuju lagi ya. Bagus ya. Bagus Pak Ari. Very good. Oke, saya tanya lagi. Jadi Alkitab itu firman Tuhan, buku yang bagus sekali ya. Memberikan hikmat ya. Setuju ya? Nah, saya tanya. Saudara sudah
membaca Alkitab dari Kejadian sampai buku Wahyu? Sudah pernah? Semua sudah baca. Ada yang belum? Ya, kebanyakan sudah. Oke, bagus. Sudah berapa kali ya? 10 kali. 10, benar ya? 10. Jangan seperti saya dulu ya, tipu-tipu ya. Belum? Oke. Nah, kalau Alkitab itu penting ya, saya mau tanya, mereka yang belum membaca Alkitab ini. Saya mau tanya, kalau Alkitab itu firman Tuhan, Alkitab itu sangat penting. Ya, bagus memberikan hikmat. Kenapa saudara tidak membaca firman Tuhan? Malas loh. Itu bagus ya. Ya, balas. Saya pikir mau ngomongnya, sibuk ya Pak. Ya, ngomong ah. Ya, capek ya. Nah, lah. Karena kita ini kan langsung lebih membaca firman Tuhan. Kalau tidak baca firman Tuhan, itu mana ada hikmat. Nah, mau saya tanya lagi. Yang belum pernah membaca firman Tuhan dari buku Kejadian sampai Wahyu ya, sepenuhnya seluruhnya. Saya mau tanya, pernah baca buku ya? Pernah. Pernah habis baca buku itu? Pernah. Kenapa Alkitab tidak habis? Ini saya bikin pusing ya. Saya tidak ngerti ya. Aduh, gatal ya kepala saya sekarang. Kenapa ya? Kita mau periksa hati kita ya. Nah, bilangnya manis kata di bibir sahaja, tapi di hati lain bicara. Ini dari Tuhan ya. Ya, hikmat itu dari mana? Seringkali kita hikmatnya cari dari teman-teman kita. Majikanku gitu gini ya. Hoisam lah. Lah. Gini gitu ya, komplain ya. Jadi ngotim hoa. Jadi teman-teman bilang, gini gitu ya. Nah, kita pikirnya pintar. Tapi Tuhan bilangnya ini bodoh. Orang bebal. Baca firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan kata teman-teman kita. Ngoko lokong gitu gini ya. Lokong suami, ngolokong gini gitu ya. Saya masih belum punya rumah tangga, belum kawin lagi ya. Ngohomun mau cari pacar ya. Ngohoi pintu cari pacar Victoria Park lah. Victoria Park. Bagus ya. Kita pikirnya ke Victoria Park menginjil. Kita sampai Victoria Park diinjil. Kita pikirnya pintar. Ngoki ka your boyfriend Nah, itu hikmat duniawi. Kita balas dendam ya. Kenapa? Karena temannya beri hikmat duniawi. Nah, itu orang bodoh. Dengar suara dunia. Tapi Tuhan segala sesuatu, bila kita ada kesulitan, kesusahan, Tuhan sudah memberikan hikmat. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa mengatasi ya. Benar. Kalau kita mau diberkati, kita harus mendengar suara Tuhan. Amin. Ya. Oke. Kalau masih tidak ngerti, tanya Pastor Ari, Ibu Nurul. Mereka banyak hikmatnya. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan katakan, karena dosa dunia banyak kecelakaan. Bila kehidupan kita ini banyak dosa, karena kita tidak ikut hikmat Tuhan, kita ikut jalan manusia, langsung celaka. Ya, jalan manusia itu
akan membawa maut dalam kehidupan kita. Hanya satu tempat sahaja yang selamat, Batra. Buat Nuh itu Batra. Ya. Buat Nuh, Batra itu tempat yang paling selamat. Tetapi orang-orang yang melihat Nuh ini membina Batra itu, mereka ketawa dia. Karena waktu Nuh itu tidak ada hujan. Seperti di Hong Kong ini, lewat-lewat ini hujan ya. Ya Tuhai. Iya. Tapi di zaman Nuh tidak ada hujan. Kalau kita bilang ada Typhoon 8, orang ketawa. Mana ada hujan? Tidak pernah kelihatan hujan. Langsung Nuh katakan, Tuhan katakan, persiapkanlah dirimu karena akan banjir. Langsung dia bina Batra ini, tidak ada orang tolong sama dia. Hanya anaknya yang tolong. Jadi waktu hujan itu datang, langsung Nuh dengan binatang-binatang yang Tuhan berikan dia, itu semuanya masuk Batra. Hujan itu seperti kecelakaan datang karena dosa manusia. Hujan itu, permulaan hujan itu baik, ya. Kalau ada hujan kita senang ya, amin. Wah, hoyit, oh menjitlah. Kan itu panas ya, Hong Kong panas. Waduh, itu sampai berapa? 36, 38 Celsius ya. Panas seperti neraka ya. Aduh, neraka lebih panas loh ibu. Ya, kita bilang panas, hoyit lah. Oh hujan, oh berkat ya, haleluya. Nanti sudah hujan, lintar, aduh halilintar ya. Dosanya begini juga. Sedikit-sedikit dosa itu, waduh enak loh. Enak. Seperti hujan yang sedikit itu enak. Nanti hujan itu lebih besar. Yang permulaan hujan datang, kita makan hujan. Nanti hujan lebih kuat, hujan makan kita ya. Ya. Dosanya sama. Permulaan kita makan dosa. Nanti lebih banyak dosa, dosa besar sudah, dosa makan kita. Nah, nanti dosa bilangnya, aduh enak ya. Ini anak-anak Indo ini enak. Kalau dimakannya dengan cabai, enak. Jadi pelepasan kita itu, pembebasan kita dari siapa? Dari Tuhan. Mungkin saudara pada hari ini banjirnya, hujannya sudah kuat, banjirnya sampai sini. Mungkin sampai sini, mau mati sudah ya. Dosanya sampai sini sekarang. Oh Pak Edmund, jawabannya apa? Tuhan Yesus katakan, Allah mengingat Nuh. Tuhan ingat sama saudara pada hari ini. Tuhan tahu nama saudara. Ya, saya tidak ingat nama saudara semua. Mungkin satu pun tidak ingat. Aduh. Saya dulu ingat. Dulu. 20 tahun dulu saya ingat. Sekarang sudah tua, enggak ingat. Tapi Tuhan ingat nama kita, Dia tahu kita siapa. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu kesusahan kita. Tuhan tahu. Kadang-kadang saudara, mungkin gereja Ica ini enggak tahu. Ya. Pak Ari enggak tahu, Pak Yeremia enggak tahu, Ibu Nurul enggak tahu, Pak Edmond enggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan katakan jangan marah-marah kalau manusia enggak tahu. Jangan susah hati. Karena saya tahu, saudara. Dia Allah yang baik, mengasihi setiap anak kita. Anak-anak setiap. Allah Bapa. Yang kedua, nanti kita mau tutup dalam doa. Yang kedua, mari kita lihat pasal yang tadi, ayat tadi sana itu. Ayat yang keberapa tadi? 4, ayat 4. Pada bulan ke-7, hari yang ke-17 pada bulan itu, Batra itu kandas di pergunungan Ararat. Terkandaslah Batra. Oke. Apa arti terkandas? Kandas itu stop ya. Stop.
seperti bis ya, bis stop. Kalau bahasa Ibrani itu bukan saja stop, ya, tetapi istirahat. Iya, benar. Kalau bahasa Inggris itu rest. God remembered Noah. Now the ark rested on the mountain of Ararat, ya, rest. Beristirahat. Nah, istirahat ini dalam bahasa Ibrani adalah perkataan yang sama dengan nama nama Nu itu rehat. Nama Nu itu rehat. Nah, kali pertama kita mendengar Tuhan itu rehat, itu Sabat. Tahu ya, Sabat, buku Kejadian. Hari yang ke-7 selepas Tuhan melakukan segala pekerjaan di rumah. Di rumah. Hah? Saudara, di rumah. Langsung dia rehat. Dia beristirahat. Hari liburnya. Rehat ya. Itu kali pertama ya. Kalau bahasa Indonesia di Alkitab itu juga rehat ya. Beristirahat. Beristirahat. Oke. Langsung dibilangnya ini hari Sabat. Sabat artinya rehat. Istirahat. Sabat, istirahat. Sabat itu bukan Sunday, bukan Saturday, tetapi bahasa Ibrani artinya rehat. Dan dia menguduskan hari rehat itu. Menguduskan. Tuhan menciptakan hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, ya. Dia bilangnya baik. Tetapi hari yang ke-7 dia menguduskan hari itu. Dia katakan ini yang hari yang terbaik. Hari yang terbaik adalah hari rehat. Ngerti? Iya. Kalau tanya majikan hari yang terbaik hari apa ya? Dibilangnya Isnin. Kenapa Isnin? Liu cokong gema. Ya. Ini saudara rehat, tapi majikan mau kerja sekarang. Ngerti? Jadi Tuhan katakan hari itu yang kudus, kamu haruslah rehat. Nah, arti rehat ini bukannya jangan bikin apa-apa. Enggak. Rehat ini istirahat artinya aktivitas jasmania itu, aktivitas fisikal itu kita harus kurangkan. Tetapi aktivitas rohani kita harus lebihkan. Ngerti? Jadi jangan sampai hari Ahad ya, hari Minggu kita ngomong sama Pastor Ari, Pastor Ed bilangnya rehat. Semuanya tidur. Tidak ada orang mau melayani, menginjil. Itu bukan artinya. Ya di rumah nonton online service, rehat Pak. Enggak, saya tahu ada yang kena kerja ya, sorry. Itu enggak. Fisikal jasmania harus rehat. Harus kurangkan. Artinya makan-makan ini semua kurang. Tapi hari Minggu kita makan banyak. Ya. Sama hari Minggu kita hiking. Kita sampai Ocean Park. Sama Victoria Park, Hong Kong Park, semua park kita pergi, park and shop kita pergi juga. Jalani, The Peak, semua pergi. Aduh, nanti kita sampai rumah bilang capek. Itu salah. Dia bilangnya yang jasmani semuanya kurangkan, tetapi yang rohani kita harus makin banyak. Amin. Kita menginjil, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersekutu, kita berpuasa. Berpuasa Pak? Iya. Jangan sampai hari Minggu setiap hari Minggu makan Indo. Karena rindu makan Indomie,
Indo apa lagi? Cabai. Itu semua baik-baik ya. Hanya makan kalau kalau Pastor Peter Kwan, Pastor Ari, Pastor Remia datang ya ke kelompok kecil, Kingdom Group, kita kasih makan dia. Kalau enggak datang, kita jangan makan terlalu banyak. Amin. Ya, oke. Yang paling penting itu bukannya makan. Yang paling penting ini kita lebih melayani. Amin, saudara, oke? Yang di belakang-belakang itu oke? Ya, itu belakang-belakang VIP ya. Semuanya VIP di belakang. Ya, VIP. Ya, karena di kerajaan Tuhan, Yesus bilang yang terakhir adalah yang pertama. Yang pertama itu terakhir. Jadi yang di belakang-belakang ini semua pertama. Nah, amin. Nah, jadi firman Tuhan katakan, Tuhan ingati Nuh dan langsung Batra itu terkandas di Gunung Ararat. Bahasa Ibrani terkandas itu artinya rehat, rest ya. Bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris gunakan rest. Nah, pada hari ini khotbah ini mengatakan, yang mau saya katakan adalah kita harus ada istirahat dalam Tuhan. Ada ketenangan, kedamaian, sukacita. Ya, mungkin saudara pada hari ini ya ada banyak tekanan emosi, tekanan mental, tekanan keuangan, finansial ya. Tekan-tekan ya semuanya, tekan. Ditekan majikan, ditekan orang tua, ditekan suami, ditekan anak, ditekan pastor, enggak, ditekan teman-teman, banyak tekanan. Tetapi Tuhan mau bebaskan kita, kita harus datang dan diam di dalam batra Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita istirahat. Hari Sabat adalah hari beristirahat. Tetapi dalam Yesus kita harus senantiasa beristirahat dari hari Senin sampai hari Minggu. Istirahat ini bukan saja hari Sabat, hari Minggu ya, tetapi setiap hari dalam Yesus kita beristirahat. Mungkin saudara yang ada di sini ya malam-malam tidak bisa tidur, ya kita pikir-pikir teman kita ya. Teman siapa saya nggak tahu ya. Atau rindu anak di Indo ya. Ya memang rindu, saya tahu. Ya. Atau pikir uang ya, mau Cina. Ada orang cari utang-utang, oke karena kita pinjam-pinjam utang-utang. Nanti mental ngosei lah, takut-takut lah. Ya. Banyak tekanan mental. Tuhan Yesus katakan, ya segala sesuatu problem yang kita lalui, Tuhan ada hikmat buat kita. Mungkin saya tidak tahu ya apakah obatnya, tetapi Tuhan ada obat. Mungkin ada yang di sini yang sudah lebih tua, ada tekanan kesehatan. Ya di Icak ini kita ini makin lama makin tua ya. Bukan saya. Iya, benar. Ya, makin lama makin tua. Kalau sudah tua ada kesehatannya, bebannya. Kita ketemu doktornya, itu beritanya enggak baik ya mungkin. Ya, jadi harus bikin apa? Harus rehat dalam Tuhan, doa. Jangan panik ya, jangan ketakutan. Kalau di Indonesia pernah kelihatan ada ayam yang tidak ada kepala itu? Pernah? Waktu saya di Malaysia dulu ya, Malaysia, sekarang nggak ada lagi ya. Di rumah sendiri ada ayam banyak. Oke. Kalau mau potong ya? Oh ini bilangnya potong, oke. Very cruel lah, potong. Potong ayam, bikin sendiri. Saya tahu, kakinya kita kasih pegang. Kakinya pegang. Dan ayam.
Ayap pandai ya, ayap kaki pegang. Ya, satu orang lagi tarik ini pisau. Langsung buang dalam tong. Ya. Kalau di Malaysia air panas. Indo juga ya. Aduh, ini seperti neraka ya, air panas. Tidak. Dalam mati. Ya. Ya. Kenapa saya bilang ini ya? Karena kesehatan kita ya, kesehatan. Seperti mau mati kita takut. Lari-lari, ini tidak ada kepala, ayam lari-lari. Ya. Ya. Ayam masih hidup lari, tapi kepalanya enggak ada. Ya. Tidak ada tujuan larinya. Banyak orang Kristen waktu mereka tidak ada iman, ketakutan, mereka lari-lari buat Yesus ya. Tapi kepalanya enggak ada lagi ya. Lari-lari di Icak ini, di IC Inno Point, lari, kepala enggak ada. Orangnya ini mana ya? Enggak tahu. Ya, nanti dia mati. Kenapa tadi lari? Sekarang mati. Nah, beristirahat dalam Yesus. Saudara, pada hari ini, biarlah Yesus tolong saudara. Saya tidak tahu saudara ini takutnya apa. Saya tidak tahu. Yang bikin pusing apa, saya enggak tahu juga. Tetapi buat Yesus, kita harus ada iman. Kalau kita praktis iman kita, gunung juga kita bisa. Ya. Oke. Ya. Amin. Siapa mau hikmat dari Tuhan? Amin. Ada 20 orang saja. Yang lain sudah ada hikmat, haleluya. Ya, saya akan doakan saudara, tetapi jangan lupa baca firman Tuhan. Ya, kalau tidak ada baca firman Tuhan, patutlah enggak ada hikmat. Orangnya bodoh-bodoh karena tidak baca firman Tuhan. Ya, bila kita sudah baca firman Tuhan, faham firman Tuhan, kita langsung bukan saja pintar, kita ada hikmat. Mem ketemu pun, leholek ka. Leholek ka, ngoi wai Indo yang cembung meleka. Orang Indo pintar-pintar karena ada firman Tuhan. Amin. Ngomong toksi, pokok ngoholek, ngotok Alkitab. Sengking sengking, pintar. Oke. Mari kita bangkit diri, biar saya doakan. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami percaya Tuhan ingat sama kami. Terima kasih Tuhan, kamu Tuhan tahu setiap anak-anak di dalam di ruang ini Tuhan, nama kami Tuhan. Kamu Allah yang baik, yang memberikan kami tempat yang selamat, supaya Batra itu bisa terkandas di Gunung Ararat, bisa beristirahat, biar mental, emosi, jasmani, rohani ini ada istirahat. Pada hari ini Tuhan memberikan kami hikmat, mengatasi segala sesuatu, kesusahan, kesulitan. Tuhan bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pada hari ini kami katakan Tuhan, saya percaya, saya punya iman buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, Tuhan berkati.